Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Sinda Mahmud dengan NIM 202410160110403. Saya dari kelas manajemen G. Di sini saya akan menjelaskan tentang mat far'i. Pengertian mat far'i yaitu dari segi bahasa, mat berarti panjang, sedangkan far'i berarti cabang. Jadi, secara istilah, mat far'i adalah hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, sukun, tasydid, dan waqaf. Selanjutnya, mat far'i dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mat far'i ketemu hamzah, mat far'i ketemu sukun, mat far'i ketemu tasydid, dan mat far'i ketemu waqaf. Nah, ketika mat far'i bertemu dengan hamzah, biasanya disebut dengan mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, dan juga mat badal. Selanjutnya, mat far'i ketemu dengan sukun biasanya disebut dengan mat layin atau lin, mat lazim mukhafaf kilmi. Dan selanjutnya, mat far'i ketemu tasydid biasanya disebut dengan mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim mutsaqal harfi, mat lazim musyabah, dan juga mat far'i. Dan yang terakhir, ketika mat far'i bertemu dengan waqaf, biasanya disebut dengan mat arid disukun dan juga mat iwad. Sekarang saya akan menjelaskan ketika mat far'i bertemu dengan hamzah. Yang pertama yaitu mat wajib mutasil. Hukum mat wajib mutasil adalah hukum bacaan ketika mat asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Cara membacanya yaitu harus dipanjangkan menjadi 4-5 harokat. Contohnya, sawaun alaihim. Berikutnya yaitu adalah mat jaiz munfasil. Hukum mat jaiz munfasil adalah hukum bacaan ketika mat asli bertemu dengan hamzah namun tidak dalam satu kata. Cara membaca mat jaiz munfasil yaitu dengan dipanjangkan sebanyak 4-5 harokat. Contohnya, la a'budu ma ta'budun. Selanjutnya adalah mat silah tawilah. Hukum mat silah tawilah adalah hukum mat yang terjadi ketika huruf ha damir bertemu dengan huruf hamzah. Cara membaca mat silah tawilah yaitu dengan panjang 4-5 harokat. Contohnya, yahsabu annama lahu ahlada. Berikutnya adalah mat badal. Hukum mat badal adalah hukum bacaan yang terjadi ketika bertemunya dua hamzah dalam satu kalimat. Hamzah yang satu berharokat, sedangkan hamzah yang lain sukun. Cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Contohnya, walladzina amanu. Yang kedua adalah mat far'i bertemu dengan sukun. Yang pertama, mat lain atau lin, yaitu ketika huruf berharokat fathah atau dhammah bertemu dengan huruf ya atau wawu bertanda sukun. Kemudian di depannya lagi ada huruf yang dimatikan karena waqaf. Dengan kata lain, hukum mat lain hanya terjadi dalam kondisi waqaf atau berhenti. Cara membacanya yaitu dengan dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya, li'ilafi Quraisy. Selanjutnya yaitu mat lazim mukhafafah kilmi. Hukum mat lazim mukhafaf kilmi adalah hukum mat yang terjadi ketika huruf mat bertemu dengan huruf berharokat sukun dalam satu kata. Cara membacanya yaitu dipanjangkan sampai 6 harokat. Contohnya yaitu alladzina qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Yang ketiga yaitu mat far'i bertemu dengan tasydid, yaitu mat lazim mutsaqal kilmi. Adalah hukum bacaan
yang terjadi ketika mad asli bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Cara membaca mad lazim mutsaqal kilmi yaitu dengan memanjangkan bacaannya hingga 6 rakaat. Contohnya, walad dolin. Selanjutnya yaitu mad lazim mutsaqal harfi. Hukum mad yang terjadi di awal surat dengan syarat ada huruf mad yang bertemu huruf sukun yang diidghamkan atau tasydid dalam bentuk huruf saja atau huruf fawatihus swar. Sementara itu, hurufnya terdiri dari huruf nun, huruf qaf, huruf shad, huruf ain, huruf sin, huruf lam, huruf kaf, dan huruf mim di awal surat. Cara membaca mad lazim mutsaqal harfi yaitu dengan dipanjangkan 6 harokat. Contohnya, kaf, ha, ya, ain, shad. Selanjutnya yaitu mad lazim musyabba, yaitu hukum tajwid yang mengharuskan membaca huruf tertentu dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Adapun hurufnya yaitu nun, qaf, shad, ain, shin, lam, kaf, mim. Contohnya, alif, lam, mim. Dan selanjutnya yaitu adalah mad farqi. Hukum mad farqi adalah hukum mad yang terjadi apabila mad badal bertemu dengan tasydid. Cara membacanya yaitu dipanjangkan hingga 6 harokat. Contohnya, Allahu khair. Nah, berikutnya yaitu ketika mad far'i bertemu dengan waqaf. Yang pertama, mad arid li sukun, yaitu hukum mad arid li sukun adalah hukum bacaan yang terjadi ketika huruf mad diikuti oleh huruf lain yang diwaqafkan. Cara membaca mad arid li sukun yaitu harus panjang 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya, lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya adalah bacaan mad iwad, yaitu hukum bacaan ketika bacaan tanwin yang dihentikan atau waqaf sehingga dibaca panjang atau mad. Sebagai pengecualian, mad iwad tidak terjadi pada huruf ta marbutah. Cara membacanya yaitu bunyi tanwin dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa atau bunyi a dengan panjang 2 harokat. Contohnya, wal adiyati dhabha. Nah, sekian penjelasan mad far'i dari saya. Ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.